Pernah nggak sih kalian pada saat scroll TikTok, scroll YouTube, bahkan scroll di IG itu nemuin beberapa konten finansial teman-teman. Beberapa konten tentang manajemen keuangan. Ya, 1 miliar pertama di usia 20 tahun, 10 miliar pertama di usia 30 tahun. Sering nggak kalian menjumpai konten-konten sejenis itu teman-teman? Ya, kalau kita perhatikan lebih lanjut, kalau kita buka isi kontennya nggak lebih seputar investasi. Mulai dari investasi dalam negeri sampai luar negeri. Mulai investasi obligasi, reksadana, bahkan sampai Bitcoin teman-teman. Ya, nggak ada yang salah dengan teori investasi, nggak ada yang salah dengan literasi keuangan dan manajemen finansial. Semua informasi itu, semua ilmu itu berguna teman-teman. Tapi yang sangat amat harus digarisbawahi adalah mereka sepertinya lupa atau nggak sadar ya. Kalau penonton mereka itu rata-rata ya kaum bawah, rata-rata masyarakat Indonesia dengan gaji UMK, yang rata-rata UMK-nya adalah 3 juta teman-teman. Ya, rata-rata audien mereka dan rata-rata gaji kita-kita ini di Indonesia cuma 3 juta aja. Kalau 3 juta, jangankan ngomong investasi, jangankan ngomong literasi keuangan, untuk hidup tiap bulan aja adalah sebuah prestasi teman-teman. Bener nggak? Yuk kita bahas fenomena ini dengan aku Bang Tejo di Asumsi Publik. Menurut data sendiri, UMP Indonesia per tahun 2025 itu rata-rata kisaran 3,3 juta per bulannya teman-teman. UMP tertingginya ada di Jakarta dengan nominal 5,39 juta teman-teman. Sedangkan di Jawa Tengah dan di daerah itu UMP-nya rata-rata cuma 2,1 teman-teman. Di tempatku sendiri di Jember, di Jawa Timur, itu UMK-nya atau UMR-nya cuma 2,8. Itu pun baru naik kemarin teman-teman. Sekarang kita simulasikan dalam sebuah keluarga, ayah bekerja di sebuah pabrik. Dalam sebuah rumah tangga, katakanlah pengeluaran untuk makan, kita ambil rata-rata aja teman-teman ya, 1,5 sampai 2 juta setiap bulan. Itu kan hitungan kasar, itu masuk akal kan teman-teman, 1,5, 2 juta, itu kayak udah cukup. Itu cuma soal makan aja. Untuk tempat tinggal di Jember sendiri, kalau KPR itu 1,1 teman-teman. Kalau di kota kalian berapa? Apalagi di Jakarta. Taruhlah kita ngontrak setiap bulannya kena 800.000 per bulan. Itu sudah berapa teman? 2.800.000. Itu baru makan dan baru tempat tinggal. Transportasinya setiap bulan taruhlah 800.000 teman-teman. Kalau pakai motor dan isi bensin 800.000, berarti sekitar 3 juta udah buat makan, tempat tinggal, dan transportasi. Ini kita belum lagi ngomongin motornya kredit atau enggak ya. Katakanlah itu warisan motornya, nggak kredit tiba-tiba ada guys. Kita belum lagi ngomongin uang saku anak. Uang saku anak biasanya 5.000 sampai 10.000 sekarang teman-teman per harinya. Berarti kalau 1 bulan taruhlah 300.000, itu sudah 3.300.000 teman-teman. Kita ngomongin ini aja, belum lagi pendidikan, listrik, air, bahkan rokok kita, kopi kita, masa orang tuanya nggak boleh nyicil sama sekali. Ini aja 3,3 itu sudah di atas rata-rata UMK Indonesia teman-teman. Dengan adanya fakta ini dan dengan adanya fenomena ini, kan kurang bijak ya kalau kita ngomongin sesuatu yang nggak to property, nggak pada tempatnya, sesuatu yang nggak relate teman-teman. Kalau kita ngomongin investasi, kalau kita ngomongin literasi keuangan, ke orang yang setiap bulannya aja mereka masih survive, masih bertahan hidup, ya kan kita kayak ngomongin pendidikan ke kambing teman-teman ya. Bukan jelek, bukan orang-orang yang gaji UMK ini bodoh, bukan teman-teman, tapi itu masih belum mereka butuhkan. Yang mereka butuhkan adalah literasi tentang menambah income teman-teman. Dan menurut data sendiri, OJK bilang tingkat relasi keuangan Indonesia tahun 2025 itu naik menjadi 66,46% teman-teman. Dan inklusi keuangannya
mencapai 80,5% teman-teman. Artinya semakin banyak orang yang tahu cara pakai layanan keuangan, punya rekening bank, bahkan mulai investasi. Inklusi keuangan yang dimaksud di sini adalah layanan keuangan teman-teman ya, seperti rekening, e-wallet dan lain-lainnya. Dari data tersebut kita bisa simpulkan apa? Ya, produk layanan keuangan, produk digital keuangan, investasi semakin mudah, tapi kenyataannya income kita nggak bertambah. Produk layanan keuangan, investasi, rekening, dan m-banking sudah merajalela, banyak orang sudah punya rekening, tapi ujung-ujungnya dompet mereka, income mereka segitu-gitu aja. Mereka nggak tambah sejahtera, mereka nggak tambah hidup bahagia. Ya, mereka sama-sama aja teman-teman. Ya, hadirnya layanan keuangan dan meningkatnya inklusi keuangan ini mungkin mempermudah cara mereka bertransaksi. Cuma sekedar itu aja teman-teman. Cara mempermudah mereka untuk melakukan sebuah transaksi. Yang dulunya orang itu kalau kemana-mana bawa cash, kalau mau transfer harus ke ATM, sekarang seamless serba digital. Bahkan kalau dulu investasi itu dimulai dari orang yang golongan kaya menengah atas, sekarang dimulai cukup 50.000 aja. Tapi faktanya itu nggak menambah income kalian-kalian semua teman-teman. Masalahnya para influencer dan para youtuber finansial ini, apa mereka mengira audiens mereka ini setiap bulannya punya tabungan jutaan rupiah ya? Apa mereka mengira para viewer mereka itu punya simpanan sampai 10 juta, 20 juta setiap bulannya ya? Faktanya teman-teman, kalau gaji kita UMR, gaji kita cuma 5 juta aja, ya kan nggak mungkin kita bisa spend atau bisa menabung uang sampai jutaan rupiah. Kan seperti nggak relate ya, seperti nggak nyambung ya. Aku yakin dan aku percaya banyak teman-temanku dan banyak kalian-kalian semua yang gajinya UMR itu tabungannya sedikit, bahkan bisa dibilang nggak punya tabungan. Bisa nabung mungkin bagi yang belum berumah tangga. Komen teman-teman, berapa tabungan kalian? Apakah kalian nggak punya tabungan? Kalau kalian nggak punya tabungan, santai dan tenang, jangan overthinking. Karena aku yakin masyarakat Indonesia rata-rata nggak punya tabungan teman-teman. Kalau kita bicara rata-rata dan bicara kebanyakan orang. Dari tadi kita itu ngomongin UMK, UMR, seakan-akan itu adalah titik rendah gaji di Indonesia. Seakan-akan itu adalah gaji yang memprihatinkan. Tapi faktanya teman-teman, banyak kok di sekitarku, di sekelilingku, di Jember sendiri, bahkan aku yakin di daerah lain prakteknya banyak kok yang gajinya di bawah UMR. Taruhlah UMR Jember 2,8 juta. Prakteknya teman-teman, para usaha, para pabrik biasanya menggaji mereka berdasarkan sistem yang mereka buat sendiri agar menghindari aturan UMR ini. Di Jember sendiri banyak kok orang yang kerja di toko swalayan, di tempat-tempat wisata, di kafe, di rumah makan, itu yang gajinya cuma 1,5, bahkan cuma 2 juta teman-teman. Nggak sampai UMR, itu masih banyak populasinya di Jember. Kalau di kota-kota kalian gimana? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Yuk share informasi ini agar semuanya terbuka teman-teman. Nggak ada yang ditutup-tutupi dan nggak ada yang dipermanis. Yuk kita akui kalau kita itu bukan negara dan bukan rakyat yang kebanyakan kaum menengahnya teman-teman. Rata-rata kita bukan kaum menengah, apalagi kaum atas. Rata-rata kita adalah kaum bawah dengan gaji UMR 3 juta. Itu menurut data teman-teman. Dan di bawah itu undergroundnya masih banyak lagi teman-teman yang di sana yang kerja mati-matian, gajinya bahkan UMP aja nggak nyampe teman-teman. Investasi saham mulai dari luar negeri, dalam negeri, Bitcoin, reksadana, obligasi, dan kawan-kawannya, semuanya itu nampak indah dan nampak menggiurkan. Semuanya nampak menjadi strategi keuangan yang ber-IQ tinggi, yang ber-SDM tinggi. Tapi realitanya kita masih belum di fase itu teman-teman. Kita masih belum membutuhkan itu semua. Rata-rata kita masih nggak sanggup dan nggak bisa untuk investasi. Bukan nggak bisa untuk berinvestasi, bukan nggak bisa caranya, tapi memang nggak ada uangnya teman-teman. Ilmu literasi keuangan paling canggih pun, aplikasi keuangan paling canggih di dunia pun, itu nggak akan bisa menambah dompet kalian. Bisa menambah dompet kalian jika
kalian sudah punya uangnya teman-teman. Ya, katakanlah Timon Ronald, Raymond Chin bilang, kita harus mempersiapkan masa keuangan kita sejak dini mungkin. Kita harus memulai investasi sejak dini mungkin. Hei, nggak semua orang itu punya uangnya, nggak semua orang itu berpikirnya sejauh itu. Mereka untuk hidup ke depannya aja itu masih belum pasti teman-teman. Gaji UMK kita masih belum lagi ngomongin kepastian kerja. Kita bisa dipecat sewaktu-waktu teman-teman. Kita bisa di PHK kapan aja karena kepastian kerja di Indonesia juga lumayan mengerikan teman-teman. Bayangin gaji UMK cuma 3 juta. Kepastian kerjanya juga nggak pasti-pasti aman. Dan realitanya gaji yang UMK pun yang nggak nyampe UMK pun masih banyak teman-teman. Kok kita berani-beraninya, kok kalian semua berani-beraninya bilang ingin mendidik masyarakat Indonesia agar lebih melek tentang literasi keuangan, agar masyarakat Indonesia lebih sadar akan investasi sejak dini mungkin. Aku yakin sih dari kalian-kalian semua, kaum-kaum bawah ini, dan kalau mereka punya gaji 10 juta setiap bulan tanpa literasi keuangan pun mereka sejahtera kok. Ya, tapi yang perlu digarisbawahi, literasi keuangan, investasi itu bagus teman-teman. Tapi prioritasnya bukan sekarang. Prioritasnya bukan untuk masyarakat Indonesia pada umumnya. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia pada umumnya bukan literasi keuangan, bukan investasi, tapi lebih ke literasi untuk mendapatkan peluang. Lebih tentang investasi untuk mengasah skill mereka. Ya, ujung-ujungnya agar mereka bisa menambah income mereka. Ujung-ujungnya agar mereka bisa menciptakan sebuah peluang yang harapannya agar gaji mereka bertambah teman-teman. Alangkah baiknya para influencer dan para YouTuber ini yuk serius sebuah peluang usaha kekinian, sebuah usaha yang bisa dimulai siapa aja, sebuah skill yang berguna untuk masyarakat pada umumnya, misalnya skill penulisan, skill pengeditan video, skill tentang membuat sosial media, dan lain-lain. Zaman sekarang di dunia digital terbuka luas untuk semua aja. Tapi banyak kok dari masyarakat-masyarakat kaum bawah yang kurang akan melek tentang literasi digital teman-teman. Yang aku maksud di sini mereka nggak begitu melek tentang literasi digital soal produktivitas ya. Mereka hanya aktif sebagai konsumen. Mereka hanya aktif sebagai audiens, bukan sebagai produsen atau pembuat konten atau kreator teman-teman. Banyak kok masyarakat di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kurang melek akan peluang mencari uang di dunia internet. Karena saat ini harapan dan peluang terbesar untuk menambah income dan mencari pemasukan tambahan adalah dunia maya teman-teman. Karena nggak terikat tempat dan nggak terikat modal. Ya, walaupun yang punya modal bisa memanfaatkan dunia internet lebih leluasa. Tapi itu bukan satu-satunya halangan teman-teman. Untuk kalian semua berkreasi dan membuat sesuatu agar ujung-ujungnya mendapatkan sebuah pemasukan tambahan. Kalau income sebuah keluarga, sebuah rumah tangga itu naik, kita nggak usah ngomongin seperti para YouTuber keuangan deh yang harus 100 juta di umur berapa, 1 miliar di umur berapa. Kita itu nggak punya keinginan yang muluk-muluk. Kita cuma punya penghasilan 10 juta setiap bulan aja, itu udah lebih dari cukup teman-teman. Kita nggak perlu punya uang triliunan, miliaran. Kita hanya perlu uang 10 juta aja setiap bulan, itu kita udah sejahtera teman-teman. Kalau kita udah punya pendapatan dan income bersih 10 juta per bulan, baru deh kita ngomongin tentang literasi keuangan. Baru deh kalau kita ngomongin tentang investasi. Tapi itu pun kalau kita beracuan dan melihat para konten kreator keuangan, itu biasanya nggak 10 juta teman-teman. Dana darurat mereka aja udah puluhan juta. Mereka tabungannya udah ratusan juta teman-teman. Investasinya udah gila-gilaan. Tapi minimal masih mesen lah kalau uang kalian 10 juta per bulan. Ini hitunganku sendiri ya. Kalau hitungan mereka aku yakin nggak akan cukup 10 juta per bulan teman-teman. Tapi kalau menurutku pribadi kenapa 10 juta cukup? Karena menurutku untuk kaum-kaum bawah ini mereka nggak seboros-boros itu juga teman-teman. Sengawur-ngawurnya mereka mengolah keuangan mereka nggak akan
beli mobil sport, mereka nggak ingin mobil sport, mereka nggak ingin motor sport, mereka nggak ingin apartemen yang nilainya miliaran teman-teman. Mereka hanya ingin anak sekolah ada uangnya, untuk makan tiap hari ada, listrik, transportasi semuanya aman, dan cuma itu aja teman-teman. Kita hidup kan cuma buat itu aja sih. Orang-orang Indonesia yang penting bisa kerja, ngopi, nggak punya tagihan, udah kita sudah bersyukur dan senang. Kita nggak punya ambisi besar untuk punya miliaran, kita nggak punya ambisi besar untuk punya uang 100 juta dalam berapa tahun. Enggak teman-teman, kita hanya ingin punya gaji cukup dan nggak punya banyak tagihan, punya tempat tinggal yang proper. Nggak usah mewah-mewah, yang penting nyaman untuk keluarga kecil kita. Bener nggak? Setuju nggak kalian? Komen teman-teman. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia itu bukan soal dapat uang 1 miliar di umur 20 tahun. Strategi kaya cepat, strategi kaya instan. Disclaimer teman-teman, jangan percaya sesuatu yang mudah, jangan percaya sesuatu yang berlebihan. Nggak ada yang namanya instan teman-teman, hidup butuh proses. Tapi aku membuat video ini mengajak kalian untuk lebih melek terhadap peluang, untuk lebih melek tentang literasi digital. Ya, kita nggak perlu ngejar uang ratusan juta, kita nggak perlu ngejar uang sampai miliaran, kita cukup menambah income kita menjadi 2 kali lipat. 2 kali lipat dari income utama kita, itu aku yakin sudah membantu untuk beberapa keluarga di Indonesia. Yang awalnya gaji 3 juta, karena kalian peka terhadap peluang dan melek dunia digital, mulailah istri membuat sebuah konten, atau berjualan menjadi dropshipper, atau reseller, atau affiliate, dan akhirnya income-nya nambah menjadi 2 kali lipat. Nggak usah gede-gede, 2 kali lipat itu akan merubah nasib kalian semua. Sesuatu yang besar nggak selalu dimulai dari sesuatu yang tinggi teman-teman. Kita bisa dimulai dari step by step, langkah kecil demi langkah kecil. Nggak perlu ratusan juta, nggak perlu miliaran. Dari 100.000 pertama sampai 1 juta pertama teman-teman. Buat kalian-kalian yang masih gaji UMR, masih UMK, masih 4 juta, 5 juta, bukan aku ngelarang kalian investasi, bukan kalian nggak boleh investasi, tapi kayaknya nggak worth sih kalau investasi kalau gaji kalian cuma 5 juta. Alangkah baiknya kalian bisa investasi kalau gaji kalian minimal 10 juta teman-teman. Kalau 10 juta kan kita bisa investkan 30% dari income kita kan lumayan. Kalau 5 juta 30%-nya kan cuma berapa teman-teman? Kan banyak yang bilang, wah bang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Tapi apakah waktu yang dibutuhkan dengan profit yang didapatkan sesuatu yang worth it teman-teman? Coba pikirkan baik-baik. Investasi aman, investasi stabil itu biasanya profitnya sekitar 2-4% teman-teman setiap tahunnya. Kalau kita investasi aman. Kalau kita investasi kripto dan sesuatu yang nggak aman, yang risikonya besar, itu antara 30-20%. Ya, antara itulah, bahkan sampai 100%. Tapi kan risikonya besar, teman-teman. Ya, coba kalian pikir sendirilah, apakah jika kalian gaji 5 juta, 30%-nya kalian investasikan setiap bulan, apakah itu worth it, teman-teman, untuk waktu yang dibutuhkan dengan profit yang didapatkan, teman-teman? Komen, teman-teman. Sekali lagi disclaimer, di sini aku nggak ingin mengkritik dan menganggap kalau literasi keuangan, manajemen finansial itu jelek dan buruk. Enggak teman-teman, itu baik untuk jangka panjang, baik untuk orang yang memang sudah bebas finansial, sudah memiliki space uang lebih teman-teman. Ya, memiliki space uang lebih yang diberikan di sini adalah memiliki kelebihan uang yang di luar kebutuhan mereka. Mereka sudah punya lebih sekitar 30% dan nominalnya sudah lumayan. Tabungan mereka udah jutaan rupiah, bahkan puluhan juta rupiah. Ya, kalau daripada uang puluhan juta itu nganggur di ATM, rekening, alangkah baiknya kalau uang tersebut diputar agar bisa bertumbuh dan menambah income kalian. Harapannya kan gitu teman-teman. Dan ujung-ujungnya investasi yang aman itu hanya menambah 4% teman-teman. 2-4% rata-rata deposito di bank teman-teman. Reksadana, obligasi rata berapa sih? 5-6% kan tertinggi kayak
kritikku terhadap para YouTuber dan para influencer finansial, yuk bikin yuk konten yang jangan dikit-dikit investasi, jangan dikit-dikit literasi keuangan. Banyak kok masyarakat yang masih butuh bantuan dan butuh ilmu tentang literasi digital, tentang mengupgrade skill mereka, terutama di dunia sosial media. Kan kalian sudah sukses-sukses semua tuh di sosial media, di dunia internet. Bagi dong pengalamannya mulai dari bikin skrip, cari topik, riset topik, dan lain-lain. Share dong cara kalian edit video, dan share dong cara kalian untuk berbicara depan kamera, dan lain-lain. Kan itu lebih membantu dan lebih memberikan informasi dan lebih membangun masyarakat Indonesia. Kalau itu aku setuju jika kalian ingin mencerdaskan dan membantu masyarakat Indonesia. Kalau literasi keuangan itu bukan membantu masyarakat Indonesia ya, tapi itu membantu sebagian kecil masyarakat Indonesia. Itu aku setuju teman-teman. Karena mayoritas kita bukan kaum menengah teman-teman. Mayoritas kita bukan kaum atas, ya mayoritas kita kaum bawah. Dan kaum bawah mayoritas ini masih belum butuh tentang literasi keuangan teman-teman. Mungkin segitu dulu video kali ini. Saya Akbar Tejo. Mungkin next time jika video ini like-nya tembus 100 atau tembus 500, aku akan buatin bermacam-macam peluang dunia digital dan literasi digital yang bisa kalian dapatkan untuk menambah income teman-teman. Ya seperti yang aku lakukan sekarang ini, aku membuat sebuah konten mulai dari YouTube, TikTok, IG, yaitu bagian dari bentuk untuk menambah incomeku dan menambah dan menge-share pemikiranku dan pendapatku teman-teman. Mungkin segitu dan bye-bye.